Shalom. Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, adik-adik ada dalam keadaan sehat. Senang sekali ya adik-adik, kita bisa berjumpa kembali dalam kebaktian sekolah minggu pada minggu pagi ini. Adik-adik sudah siap? Siapkan Alkitab dan juga uang persembahan. Adik-adik, kita akan mulai ya kebaktian pada pagi hari ini dengan lagu pembukaan. Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik diundang untuk bangkit berdiri. Adik-adik boleh duduk kembali. Jadi benar ya adik-adik, setiap hari itu adalah harinya Tuhan. Kita harus senantiasa bersyukur atas hari yang diberikan oleh Tuhan. Untuk itu, mari adik-adik kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan, dan juga kita akan mempersiapkan untuk pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami tiap-tiap hari. Melalui orang tua yang mengasihi kami, Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami. Ya Bapa, jika sebentar juga kami hendak mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu, kiranya Engkau menyertai kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik yang di rumah, marilah kita membaca firman Tuhan yang pada saat ini diambil dari Matius pasal 25 ayat 34 sampai 40. Mari kita membaca. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan,
atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Amin. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Ya, berjumpa lagi ya dengan kakak. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tema pagi hari ini adalah Yesus sahabat orang yang lemah. Nah, adik-adik, kakak akan mulai pembelajaran dengan 2 pertanyaan kepada adik-adik ya. Pertanyaan yang pertama adalah, adik-adik pernah tidak melihat orang yang lemah? Lemah di sini dalam arti bukan yang lemah tubuh ya adik-adik ya. Ya misalnya sakit, bukan. Tetapi lemah di sini artinya adalah lemah dalam keadaan ekonomi adik-adik. Yang kita sebut dengan miskin, ya, orang miskin adik-adik. Nah, bagaimana? Adik-adik pernah melihat orang miskin? Atau mungkin adik-adik tinggal di sekitaran orang yang miskin? Nah, kakak mau cerita adik-adik. Dulu kakak juga pernah tinggal dan ngontrak ya di sekitaran orang yang memang susah keadaannya adik-adik. Ya, kakak juga bukan sesuatu ya, dulu juga ya biasa-biasa saja. Jadi bisanya juga di tempat yang biasa-biasa saja. Nah, jadi kakak itu ngontrak di sekitaran sungai adik-adik. Nah, di situ tuh memang banyak orang susah adik-adik, orang miskin. Ada yang bapaknya itu tukang sapu di pasar. Jadi istilahnya itu pasukan orange ya kalau di sana ya, di Jakarta ya. Nah, tukang ini ngumpulin sampah di pasar adik-adik. Terus ada juga yang orang tuanya itu bekerja sebagai kuli tukang cuci adik-adik. Ada juga yang kerjanya itu pengamen adik-adik. Nah, adik-adik, sekalipun mereka itu miskin, mereka itu biasa-biasa saja, mereka itu bahagia adik-adik. Mereka bahagia dengan keadaan mereka yang sederhana. Bapaknya habis nyapu dari pasar dapat sayur kopek-kopekan ya ceritanya ya. Apa tuh yang suka dikopekin sama tukang sayur, terus ada yang masih pantas tuh, terus dikumpulin di plastik, nanti dibawa pulang ke rumahnya, dimasak sama istrinya jadi sayur. Bahagia adik-adik. Terus walaupun misalnya anak-anaknya masih pada kecil-kecil ya, nggak punya sepeda, sepedanya satu ya, yang punya di ujung sana jauh adik-adik, itu juga rodanya ya ampun udah gundul adik-adik, licin. Tapi mereka senang adik-adik, berganti-gantian bermain sepeda, walaupun yang punya sepedanya satu orang. Mereka bahagia adik-adik. Apakah orang miskin itu juga berbagi? Berbagi adik-adik. Waktu itu pernah kakak tidur, diketok pintu. Diketok,
tante. Saya buka, oh ada apa teh? Misalnya, ini ada pisang goreng. Mau nggak nyicipin? Tuh, orang miskin berbagi adik-adik. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang Tuhan memberikan hati yang bahagia, hati yang berbagi kepada siapapun tanpa melihat dia orang miskin, dia orang kaya. Adik-adik, jadi kita tidak boleh memandang sebelah mata karena dia miskin tidak mau berteman, karena dia orang susah kita tidak mau berteman. Tidak begitu adik-adik. Karena kebahagiaan itu Tuhan berikan sebagai anugerah. Tinggal kita, apakah kita mau bahagia atau tidak. Ya, itu pesan kakak yang pertama adik-adik, jangan pernah memandang orang dari status sosialnya, dari keadaannya yang susah. Yang kedua adik-adik, kakak mau tanya sama adik-adik. Adik-adik sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, apa tugas adik-adik? Ya, tugasnya itu sama seperti tema kita pada hari ini, yaitu mengasihi orang yang lemah. Nah, itu tugas kita adik-adik. Nah, adik-adik kan punya cita-cita ya. Pasti cita-cita adik-adik itu semuanya angkat jempol dah. Kakak kepada adik-adik, pasti ada yang mau jadi tentara. Jadilah tentara yang mengasihi yang lemah. Ada yang mau jadi dokter. Ya layanilah juga orang yang lemah. Ada pernah lo adik-adik ya, kakak pernah pergi nih ke dokter. Karena yang datangnya itu bajunya ya lusuh gitu ya adik-adik ya. Terus yang sakit kakinya bau. Itu ada dokter yang ngelihatnya juga dari jarak jauh adik-adik. Sekarang kakak mau tanya, pantas tidak seperti itu? Tidak ya adik-adik ya. Tetapi kita anak Tuhan, kita orang percaya, di saat Tuhan memberikan kita menjadi saluran berkat-Nya, kita harus melayani dengan sepenuh hati. Karena kita mengasihi kepada mereka, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita adik-adik. Nah adik-adik, kakak punya 2 tokoh inspirasi adik-adik. Ini patut dicontoh adik-adik. Yang pertama, Bunda Teresa, Ibu Teresa. Dia dari Eropa sana bukan orang susah adik-adik. Tetapi dia datang dari Eropa menuju ke India untuk melayani orang yang susah di India, di Kalkuta adik-adik. Dia tidak takut kepada yang sakit kusta, dia tidak takut kepada orang yang menderita, dia tidak takut, dia tidak jijik kepada orang yang kakinya borokan, tidak, dia merangkul adik-adik. Yang kedua adik-adik, Romo Mangun. Adik-adik mau tahu? Dia juga seorang arsitek adik-adik. Bukan orang sembarangan. Tetapi dia memberi diri adik-adik untuk mengasihi yang lemah. Dia melakukan pelayanan di Jogja. Dia melakukan yang terbaik demi kemuliaan nama Tuhan. Jadi adik-adik, pesan kakak yang kedua, raihlah cita-cita adik-adik. Dan di saat cita-cita itu tercapai, jadilah
orang yang mengasihi orang yang lemah. Karena Tuhan Yesus sudah melakukan itu terlebih dahulu kepada kita. Di saat Tuhan Yesus menjadi manusia. Amin. Adik-adik, kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Dan dengarlah nas yang menghantar kita untuk memberi persembahan yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Adik-adik siapkan persembahannya yang sudah dimasukkan ke dalam amplop untuk nanti dibawa oleh mama papa ke gedung gereja. Nah, kita juga akan memberikan persembahan dalam bentuk pujian. Kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu Rukun Cinta. Adik-adik, kita akan membawa persembahan ini di dalam doa, sekaligus kita akan menutup renungan atau kebaktian pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sungguh baik kepada kami. Engkau telah memberikan berkat yang berkecukupan kepada kami melalui orang tua kami. Kini kami sudah memberi persembahan, kiranya Engkau berkati persembahan ini sehingga menjadi berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan jika sebentar ya Bapa, kami juga hendak mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini. Tuhan kiranya tetap menyertai kami di dalam minggu-minggu yang akan datang. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan pengajaran firman Tuhan tentang Tuhan Yesus mengasihi orang lemah. Nah, kita juga harus saling mengasihi sesama kita. Mari kita menyanyikan lagu tematis, Ku kasihi kau dengan kasih
Tuhan. Aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Tuhan tolong, aku harus mengatakannya. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Tuhan tolong, aku harus mengatakannya. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih Kau dengan kasih Adik-adik, kita akan mengakhiri kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita akan menerima berkat. Adik-adik diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 346, Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau, sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau, sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu, Tuhan Allah beserta Kebaktian selesai, adik-adik silakan duduk kembali. Kembali diingatkan kepada adik-adik yang belum mengambil tanda kasih Natal, orang tua bisa datang ke gedung gereja pada hari Minggu setelah kebaktian. Sampai jumpa di kebaktian minggu yang akan datang.